Setibanya di apartemen, King dan Reksa keluar dari mobil mewah milik pria tampan itu. King pun mengantar Reksa ke apartemennya. "Kau baru di sini?" tanya King. "Ya," jawab Reksa. Sepertinya kita akan bertetangga," ucap King. "Bingo," batin Reksa. "Kau tinggal di sini juga?" tanya Reksa. "Ya, untuk beberapa hari saja. Di sini adalah apartemen sepupuku dan dia sedang pergi ke Swiss, jadi untuk sementara aku akan ada di sini karena tempat kerjaku ada di dekat sini," jawab King. Pintu lift terbuka dan Reksa pun keluar dari lift bersama King. King benar-benar mengantar Reksa sampai di kamar apartemennya. Sebagai laki-laki normal, tentu saja King melihat penampilan Reksa dari atas sampai bawah. Bentuk tubuh Reksa yang sintal dan bukan kategori kurus, membuat siapapun terpikat melihatnya termasuk King. "Kau mau masuk? Tapi aku tak bisa menyuguhkan apapun padamu karena aku memang belum mengisi bahan makanan serta yang lainnya di kulkasku," ucap Reksa. "Tidak, lain kali saja. Istirahatlah." "Bye," pamit King di depan pintu Reksa. "Bye, sampai berjumpa lagi," sahut Reksa tersenyum. Setelah masuk ke dalam apartemen Leila, Reksa pun mengambil ponselnya dan menelepon Leila. "Halo, Leila," ucap Reksa. "Ada apa, Reksa?" kata Leila. "Rencana berubah. Aku akan tinggal di apartemen barumu untuk sementara karena ada kejadian yang tak terduga tadi. Insiden yang cukup membuatku beruntung karena membuatku semakin dekat dengan King." "Baiklah, atur saja. Nanti aku akan ke sana karena ingin mendengar cerita selengkapnya," ucap Leila. "Oke, bye," pamit Reksa dan menutup sambungan teleponnya. Setelah itu, Reksa menaruh ponselnya di meja ruang tengah dan menuju kamar. Reksa mengganti bajunya dengan baju Leila yang sudah ada di sana sebagian. Karena Leila memiliki ukuran tubuh yang pendek dan kecil, membuat baju yang dipakai Reksa menjadi sangat pendek di tubuhnya. Aku seperti tak menggunakan baju saja," ucap Reksa yang bercermin di kaca meja rias. Setelah itu, Reksa mengoleskan krim lagi di tangannya yang terkena siraman kopi panas tadi. Tangannya sekarang terlihat sangat memerah dan sepertinya akan melepuh. Reksa mengumpat pelan karena ini benar-benar akan memperlambat kerjanya nanti. Tak lama, ponselnya berbunyi dan Reksa langsung mengangkatnya karena itu panggilan dari Ronald. "Halo, Reksa. Tuan Simone hanya memberimu waktu seminggu," ucap Ronald. "Katakan padanya aku menyanggupinya," sahut Reksa. "Dia mengawasimu, Reksa. Dia bahkan tahu kau baru saja membeli apartemen dan tadi pagi kau tampak pergi bersama Tuan King. Itu langkah yang cukup bagus karena kau kebetulan bersama Tuan King padahal itu bukan bagian dari rencanamu. Dan dia percaya kau bisa melakukan hal ini," ucap Ronald. "Dia mengawasiku. Licik sekali pria itu," kata Reksa. "Kau harus hati-hati. Sejak tadi pagi, Tuan Simone menyuruh anak buahnya mengikutimu," ucap Ronald. "Ya, kau tenang saja," jawab Reksa. "Dia cukup puas dengan laporan dari anak buahnya barusan," kata Ronald lagi. Kau juga hati-hati, Ronald. Jangan sampai dia mengetahui kau selalu meneleponku," ucap Reksa. "Ya, baiklah. Bye," pamit Ronald. Bye," sahut Reksa dan menutup ponselnya lalu kembali menaruhnya di meja. Sore menjelang, Reksa menyuruh Leila untuk membawa pakaiannya ke apartemen barunya itu. Kini Leila tampak mengoleskan krim pada punggung tangan Reksa. Ini sudah terlihat menghitam dan mengering. "Semoga besok sudah membaik," ucap Leila sambil meniup tangan Reksa. Aku harap juga begitu," jawab Reksa pelan karena tampak mengantuk. "Aku langsung pulang, Reksa. Karena bibiku membutuhkan bantuanku malam nanti,"
ucap Leila yang baru saja selesai mengoleskan krim pada tangan Reksa yang terluka. Ya, hati-hati, jawab Reksa dan dia sudah merebahkan dirinya di sofa. Ah ya, Reksa. Tadi Ronald sudah meneleponmu, bukan? Tanya Leila. Ya, tua bangka itu memberiku waktu seminggu saja, jawab Reksa malas. Kau yakin akan berhasil? Tanya Leila ragu. Tenanglah. Aku memiliki segudang cara untuk menaklukkan laki-laki, jawab Reksa. Tapi laki-laki ini berbeda, Reksa. Aku sedikit khawatir. Kau berani bermain api kali ini, dan kau menghadapi banyak orang besar kali ini, ucap Leila. Ya, aku tahu. Pulanglah, kata Reksa. Baik, ucap Leila dan dia pun keluar dari apartemen. Di tempat lain. Siapa dia? Tanya King pada anak buahnya ketika mereka memberikan kabar bahwa ada yang sedang mengawasinya. Tuan Simone Dougherty, jawab pria itu. Cari tahu apa yang dia rencanakan. Dia adalah saingan terbesar Daddy sejak dulu, begitu juga dengan yayasan keluarganya yang selalu mencari masalah dengan yayasan milik nenek, ucap King. Baik, Tuan. Untuk sementara, yang kami tahu adalah dia sedang bekerja sama dengan wanita yang akan menjebak Anda. Tapi kami belum mengetahui siapa wanita ini, kata anak buah King. King tertawa mendengar hal itu. Dia pikir aku pria bodoh yang akan semudah itu jatuh dalam pelukan wanita. Ucap King meremehkan. Cari info secepatnya dan aku akan membereskan sisanya, kata King memberi perintah pada sang anak buah. Lalu pria itu pun pergi dari ruangan King. King langsung menelepon sang Uncle Damon. Ada apa King? Kau tak ikut ke Swiss? Tanya Damon. Tidak, Uncle. Ah ya, aku membutuhkan anak buah Uncle untuk menyelidiki yang bermain-main denganku, ucap King. Ada Phoenix di sana. Teleponlah dia. Biar Uncle tebak, Simone membuat ulah lagi? Tanya Damon. Dia sama sekali tak berpengaruh padaku. Tapi aku tak suka jika ada yang membuat masalah denganku di saat aku harus bekerja dengan cepat di sini, jawab King. Kau ada di apartemen Rocco, dia tak bisa menembus pergerakannya sampai ke sana karena apartemen itu milik keluarga kita dan di sana penjagaannya cukup ketat, ucap Damon lagi. Dia menggunakan seorang wanita, ucap King. Damon tertawa mendengar hal itu. Maka bermain-mainlah dengan wanita itu. Bukankah kau seorang flamboyan, King? Itulah yang membuat Simone menggunakan wanita untuk menjatuhkanmu, sahut Damon. King tertawa pelan. Cepat selesaikan meskipun itu bukan suatu ancaman besar bagimu. Tapi tua bangka itu cukup licik dan kalau perlu kau bisa sekalian menghancurkannya karena kau punya alasan untuk itu, kata Damon lagi. Oke, aku akan menelepon Uncle Phoenix setelah ini, jawab King. Ya. Temuilah dia secepatnya karena dia dan keluarganya akan pergi ke Swiss besok malam, ucap Damon. Oke, Uncle. Bye, sahut King dan menutup pembicaraannya dengan sang paman. Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya di kantor dan berbincang dengan Phoenix, sang paman King pun pulang ke apartemen hampir tengah malam. King menerima telepon pas ketika memasuki pintu lobi dan berjalan menuju lift. Halo, ucap King ketika sang anak buah menelepon. Kami sudah menemukan wanita itu, Tuan. Siapa dia? Tanya King. Pintu lift terbuka. Dia melihat Reksa di dalam lift dan akan keluar dari sana. Lalu Reksa tampak keluar dari lift dan tersenyum ketika melihat King. Dia adalah Reksa. Rexane Crawford. Dia baru saja membeli unit apartemen di lingkup apartemen milik Tuan Robert, jawab anak buah King dalam pembicaraannya melalui telepon. Lalu King menutup sambungan teleponnya dan menyunggingkan senyum miringnya pada Reksa yang kini berada tepat di depannya. Baiklah, mari kita bermain bersama kali ini, batin King. Hai, King.
Kau baru pulang? Tanya Reksa tersenyum cantik. Kau mau kemana? Bukankah ini sudah tengah malam? Tanya King balik. Aku ingin mengambil sesuatu di mobilku, jawab Reksa. Perlu kutemani? Kau terlalu cantik untuk dibiarkan keluar sendirian, tanya King menawarkan dirinya. Reksa tertawa pelan. Jika tak merepotkanmu, jawab Reksa. Lalu mereka pun jalan berdua menuju basement parkir di mana mobilnya diparkir. King melihat mobil Audi hitam mewah milik Reksa. Kau bekerja? Tanya King. Aku seorang model majalah dewasa, jawab Reksa jujur. King mengerutkan keningnya karena merasa heran Reksa tak menutupi pekerjaannya yang cukup vulgar itu. Kau terlihat terkejut. Apakah kau pikir itu pekerjaan yang menjijikkan? Tanya Reksa. Tergantung sudut pandang orang yang melihatnya, jawab King dengan jawaban aman. Reksa tertawa pelan dan mengambil sebuah bungkusan di dalam mobilnya. Karena posisi tubuhnya membungkuk, membuat paha Reksa pun terlihat jelas dan bokongnya terangkat karena dress yang dipakainya lumayan pendek. Dan itu terlihat sangat seksi di depan pria manapun termasuk King. Dia memulai aksinya, pikir King dan dia tersenyum miring. Setelah itu, Reksa pun mengambil tasnya dan menutup pintu mobilnya kembali. Sudah, ucap Reksa dan mereka kembali berjalan ke arah pintu yang mengarah ke lobi. Di depan pintu lobi, langkah Reksa terhenti dan melihat ke arah mobil yang baru saja lewat di belakang mereka. Temanmu? Tanya King. Tidak, jawab Reksa dan dengan cepat membuka pintu itu. Dan mereka kembali berjalan ke arah lift. Langkah Reksa kali ini terlihat sedikit cepat. King menyadari hal itu dan menyesuaikan langkahnya. Kau terburu-buru? Tanya King. Aku lupa mematikan air di bathtub. Tadi aku mengisinya, jawab Reksa. Di lift, Reksa tampak hanya diam saja dan seperti memikirkan sesuatu. Pintu lift terbuka di lantai kamar Reksa. Terima kasih sudah mengantarku, King. Good night, ucap Reksa dan segera keluar dari lift itu, tapi King menahan tangannya. Kau tak mengundangku minum untuk ucapan terima kasihmu? Tanya King. Tak masalah jika kau mau. Ayo, jawab Reksa tersenyum. King ikut tersenyum dan mereka keluar bersama. Lalu mereka pun masuk ke dalam apartemen baru yang dibeli Reksa untuk Leila itu. Aku akan menutup keran di kamar mandiku dulu, ucap Reksa dan masuk ke dalam kamarnya. King mengedarkan pandangannya di area apartemen Reksa. Tak lama kemudian, Reksa keluar dari kamarnya. Simone membayar mahal wanita ini untuk menggodaku. Apa keistimewaan wanita ini? $1 miliar bukan jumlah yang kecil hanya untuk membayar seorang model pakaian seksi untuk menjebakku, batin King sembari memperhatikan Reksa dari atas hingga bawah. Kau mau kopi, King? Tanya Reksa membuka kotnya dan kini terlihatlah bahu putih mulus dan ramping itu. Terserah apapun yang kau punya, jawab King. Lalu Reksa pun membuat kopi dan King menunggu di meja bar sembari masih memperhatikan gerak tubuh Reksa. Kau tinggal sendirian di sini? Tanya King. Ya, jawab Reksa dan menunggu kopi itu. Sembari menunggu kopi, Reksa mengambil susu di kulkas dan menuangkannya ke gelas. Setelah kopinya selesai, Reksa memberikannya pada King dan duduk di depan pria tampan itu. Reksa meminum susunya dan bekas susu itu menempel di pinggir bibirnya. Reksa membersihkan sisa susu itu dengan menggunakan lidahnya dengan mata saling berpandangan dengan King. King menyeruput kopinya dan masih menatap tajam mata biru Reksa. Lalu Reksa kembali meminum susunya dan menghabiskannya. Biar aku yang membersihkannya jika kau mau, ucap King tersenyum miring ketika Reksa akan menjilat sisa susu di pinggir bibirnya itu. Reksa tertawa pelan mendengar hal itu. Apa yang bisa kau berikan padaku? Tanya Reksa. King kembali tersenyum smirk.
Apa yang kau mau? Tanya King. Kau, jawab Reksa berani. King tertawa kali ini. Terlalu mahal hanya untuk bibirmu saja, jawab King. Kau bisa meminta yang lebih, tantang Reksa. Aku belum melihat keistimewaan darimu sampai saat ini selain wajah cantik dan tubuh seksimu, ucap King. Reksa hanya tersenyum dan kemudian menjilat sendiri sisa susu yang menempel di pinggir bibirnya itu. Waktumu sudah habis. Mungkin lain kali saja, kata Reksa tersenyum. Kemudian Reksa beranjak dari kursinya. Dia menaruh gelasnya ke tempat cuci piring dan kembali menuju tempat King duduk. Terima kasih kopinya, aku pulang dulu, ucap King ketika kopinya sudah habis. Besok pagi mampirlah ke sini. Kita akan makan pagi dan minum kopi bersama, kata Reksa. Good idea. Berapa yang harus kubayar untuk itu? Tanya King. Reksa tertawa. Tadi aku hanya bercanda, jangan dianggap serius, ucapnya. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar ingin mencium bibirmu tadi, kata King. King berjalan menuju pintu dan Reksa mengikuti di belakangnya. Good night, ucap Reksa dan King hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Dan King pun pergi dari hadapan Reksa. Cukup mudah menaklukkannya, gumam Reksa berbisik ketika dia baru saja menutup pintunya. Kupastikan dalam 2 hari ini, aku akan membuatnya bertekuk lutut padaku, gumamnya lagi. Reksa menuju kamarnya dan naik ke atas ranjangnya. Seperti biasa, sebelum tidur, Reksa akan membaca buku terlebih dulu. Dia mengambil buku yang ada di atas meja nakasnya yang tadi sudah dibawakan oleh Leila. Reksa memakai kacamatanya dan mulai membaca buku dengan menyenderkan kepalanya di senderan ranjang king size itu. Pagi menjelang, Reksa bangun pagi seperti biasanya. Dia langsung mandi dan kemudian menuju dapur untuk memasak. Kemarin dia sudah memesan bahan makanan secara online ke supermarket terdekat dan kini kulkas itu sudah terisi penuh. 1 jam kemudian, bel di pintu apartemen Reksa berbunyi. Reksa langsung membukanya karena dia mengira itu pasti King. Reksa membuka pintunya dan wajahnya langsung berubah ketika melihat orang itu di depan pintunya. Halo, sepupu tersayangku. Lihatlah betapa hebatnya diriku menemukanmu, ucap seorang pria dengan senyum liciknya. Reksa langsung menutup pintu itu tapi pria itu menahannya dengan sekuat tenaga dan mendorong pintu itu hingga Reksa jatuh di atas karpet. Kau pikir aku takut dengan kedatanganmu, Marlo? Ucap Reksa yang langsung cepat berdiri. Kau selalu seksi dan semakin cantik saja, Reksa. Nenek mencarimu dan aku disuruh membawamu, kata Marlo tanpa menutup pintu itu. Marlo tersenyum dan melangkah perlahan mendatangi Reksa. Reksa memundurkan langkahnya dan berlari cepat menuju dapur lalu mengambil sebuah pisau. Marlo yang juga berlari mengejarnya menahan tangan Reksa yang memegang pisau itu. Pria itu memukul-mukulkan tangan Reksa yang kemarin masih terluka itu ke pinggir meja dapur. Hal itu membuat Reksa berteriak kesakitan. Tapi Reksa tetap mempertahankan pisaunya dan tak melepaskannya. Reksa memukul perut Marlo dengan sikutnya yang posisinya pas ada di belakangnya. Lalu Reksa berbalik dan menyabetkan pisau itu ke lengan Marlo hingga lengan pria itu tergores pisau. SHITTT. Kau tetap saja seperti penjahat sejak dulu, Reksa. Kau benar-benar mirip ibumu yang kriminal itu, ucap Marlo dan memegang tangannya yang berdarah. Ya, aku suka sekali menjadi kriminal dan kau pikir aku bisa kau tindas, Marlo? Bilang pada nenek tua itu, aku tak akan menyerahkan hal penting itu padanya. Milik ayahku adalah milikku dan itu tetap hakku, kata Reksa dengan wajah dingin. Lalu Marlo maju dengan cepat dan membuat Reksa terjatuh. Marlo duduk di atas tubuh Reksa dan berusaha mengambil pisau itu. Marlo meremas tangan Reksa yang sakit dan membuat Reksa kembali berteriak.
Kau tak akan menang melawanku, bitch. Teriak Marlo dan Reksa memukulkan kepalanya pada kepala Marlo. Marlo kembali mengumpat dan Reksa berusaha membalikkan tubuh besar Marlo yang ada di atasnya, tapi itu sangat susah dilakukannya. Pisau yang ada di tangan Reksa terlepas dan Marlo memukul pipi Reksa beberapa kali. Bau gosong tercium dari penggorengan yang apinya belum dimatikan oleh Reksa tadi. Lalu Reksa menggunakan kakinya untuk memukul kepala Marlo di bagian belakang dan itu membuat Marlo tersungkur. Reksa kembali mencoba mengambil pisaunya, tapi sayang Marlo lebih cepat mengambilnya. Marlo menyabetkan pisau itu ke bahu Reksa dan membuat Reksa terhuyung ke belakang. Kita impas, Reksa, ucap Marlo dan menarik tangan Reksa dengan paksa lalu membawanya masuk ke kamar. Ketika Marlo akan membuka pintu kamar Reksa, tiba-tiba rambutnya dijambak oleh seseorang dari belakang dan Marlo dibanting ke atas lantai keras itu. Pegangan tangan Marlo terlepas dari Reksa dan membuat Reksa terjatuh di atas lantai. Marlo pingsan seketika karena kepalanya terbentur lantai marmer cukup keras. King melihat ke arah Reksa yang sudah terlihat lemas itu. Wajahnya tampak sedikit lebam dan berdarah. Baju kemeja putihnya pun kini berwarna merah terkena darah dari luka di bahunya. Lalu tanpa kata-kata, King langsung menggendong Reksa dan mematikan api di kompornya lalu membawanya keluar apartemen.